Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurata ini ingin menjelaskan beberapa prosedur asesmen dalam BK, yaitu pengguna dalam bimbingan konseling ini, seorang konselor atau guru bimbingan bila menggunakan asesmen perlu memperhatikan beberapa kode etik yang perlu ditaati, yaitu satu itu keefektifan alat asesmennya, di mana alat asesmen ini harus efektif digunakan untuk digunakan agar asesmen ini berjalan dengan lancar. Yang kedua itu tanggung jawab pengguna memilih menggunakan scoring, interpretasi, dan menggunakan hasilnya, yaitu di mana si konselor ini bertanggung jawab dalam memilih alat dalam memilih scoringnya juga interpretasinya. Yang ketiga itu adalah menegakkan kerahasiaan data, di mana data dari si konselornya dapat merahasiakannya dari orang luar. Terus itu APKIN Asosiasi Indonesia telah merumuskan kode etik yaitu suatu jenis tes yang hanya boleh diberikan oleh konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Adapun wewenang yang dimaksud yaitu seperti 1. Testing dilakukan apabila dibutuhkan data yang lebih luas. Yang kedua itu konselor atau guru bimbingan konseling wajib memberikan orientasi yang tepat pada si konselinya. Terus itu kepada si konseli atau peserta didik. Terus itu pengguna jenis tes ini wajib mengikuti secara ketat pedoman dan petunjuknya. Yang keempat itu data hasil testing wajib data hasil testing ini wajib diintegrasikan dengan informasi lain yang telah diperoleh dari peserta didik. Dalam hal ini data hasil testing wajib diperlakukan setara dengan data dan informasi lain tentang konseli. Terus itu yang kelima, hasil testing hanya dapat diberitahukan kepada pihak lain sejauh ada hubungan dengan urusan atau usaha bantuan kepada peserta didik. Mamat Supriyatna 2011-231 bahwa aturan maupun ketentuan dalam menggunakan atau penafsiran dari setiap asesmen yang dikembangkan yaitu ada 1. Orang yang dapat menggunakan dan mengapresiasikan suatu program ini adalah seorang yang terlatih atau orang yang memiliki kualifikasi tertentu. Terus yang kedua ini pelaksanaan pemberian asesmen ini harus memperhatikan kondisi si konselingnya. Pemberian asesmen ini harus diajukan untuk kepentingan dan kebutuhan peserta didik. Pemberian asesmen yang harus memperhatikan kondisi peserta didik dan kecocokan instrumen dengan tujuan yang telah dikehendaki. Terus yang ketiga itu kapan instrumen diberikan kepada peserta didik untuk disesuaikan dengan waktu pelaksanaan dan tujuan pengetesan. Hal ini sangatlah berpengaruh jika waktu pelaksanaan berlangsung tetapi konseli tidak dapat hadir. Itu akan menghambat tes tersebut. Terus itu yang keempat ada cara mengkomunikasikan hasil di mana hasil asesmen harus diberitahukan kepada konseli. Artinya konseli ini harus tahu dan memahami hasil asesmen yang sudah dilaksanakannya. Terus yang kedua ini adalah hakikat asesmen psikologi dalam BK. Bahwa dalam ilmu konseli asesmen merupakan suatu pengukuran dan proses konseli yang dilakukan oleh konselor sebelum, selama dan setelah proses konseling berlangsung.
Terus itu ada konsep-konsep pengukuran dan interpretasi. Yaitu konsepnya itu pertama ada norma. Norma ditetapkan dengan menentukan instrumen kepada suatu standarisasi, pengelompokan, dan kemudian referensi nilai individu untuk didistribusikan skor yang diperoleh atau sampel standarisasinya. Reliability atau reliabilitas, yaitu reliabilitas dan validitas adalah subjek teknis yang memungkinkan yang mungkin tidak dari grade menarik bagi kebanyakan orang berorientasi konselor dan human development profesional. Tetapi mereka sangat penting bagi mereka yang menggunakan uji coba psikologi. Terus itu ada validitas. Ketika membahas validitas, meskipun masalah menjadi lebih rumit karena jumlah besar skala dan berbagai jenis timbangan definisi tertentu harus dikembangkan sebelum mereka diterapkan kriteria dalam mendapatkan validitas. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.